Hai guys, ketemu lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Purity Falls yang rilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang sudah tidak memiliki ayah, yang menjadikan mereka berpindah rumah untuk pekerjaan barunya. Mereka memiliki tetangga seorang tante-tante yang aduhai bodinya. Cihui, tante-tante montok nih ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh tante-tante ini ke tetangga barunya ya? Yuk lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka spoiler boleh close ya. Tapi buat kalian-kalian yang mau tahu lebih lanjut alur ceritanya, boleh subscribe dulu biar Mimin semakin semangat bikin alur-alur cerita yang lainnya. Oke, diawali dari sebuah keluarga yang lagi ngadain pesta kecil-kecilan. Anak laki-lakinya bernama Jason yang masih duduk di bangku SMA. Adiknya bernama Justin, dia juga seorang pelajar. Ayah mereka bernama Johnson dan ibunya Nicole. Saat lagi asik berpesta, tiba-tiba ayah mereka merasakan sakit di dadanya. Tetapi Jason malah mengajak ayahnya bermain bola. Namun akhirnya ayah mereka jatuh dan meninggal secara tiba-tiba. Di sini bisa disimpulkan kalau ayah mereka sakit jantung. Tuh ya, buat semua harus jaga kesehatan. Yang namanya takdir nggak ada yang tahu guys. Scene berpindah pada 1 tahun kemudian. Mereka berencana untuk pindah ke perumahan Purity Falls, yang merupakan keputusan dari ibunya karena masalah keuangan pada keluarganya, menyebabkan ibu mereka harus bekerja lagi. Nicole akan bekerja di sekolahan Purity Falls sebagai guru BP. Jason dan Justin juga harus pindah sekolah ke Purity Falls. Jason sebenarnya nggak mau pindah karena di rumah lamanya banyak kenangan-kenangan bersama ayahnya. Di saat Justin menegur Jason yang membawa senjata milik ayahnya malah membuat Jason marah. Ya emang kenangan-kenangan apalagi yang indah itu susah dilupain ya. Kayak kenangan Mimin sama si dia. Jason lalu pergi ke belakang halaman rumah tetangganya dan melemparkan bola ke arah semak-semak yang tanpa sengaja mengenai orang di situ. Cowok itu bernama Chad yang juga merupakan pelajar di Purity Falls. Chad berkata kalau dia lagi berusaha pergi dari situ dan melanjutkan kuliahnya. Di situ tiba-tiba ada seorang tante-tante yang memanggilnya. Jason mengira kalau Chad itu tetangganya, tapi ternyata Chad hanya sedang bekerja di situ. Saat mereka lagi beres-beres, datang seseorang yang bernama Courtney dengan membawa makanan. Wanita ini ngomong kalau dia bisa sukses tanpa suami. Suaminya meninggal, tetapi mereka belum punya anak. Dia mengatakan kalau lagi menjalani usaha jualan kosmetik-kosmetik organik yang dijual di sekeliling kompleknya. Organik? Dari bahan apa ya kira-kira? Dan juga sedang mengelola pertamanan. Lalu di situ Courtney menawarkan Jason untuk bekerja sebagai tukang kebun dengan iming-iming bayaran yang lumayan dan ada tunjangannya. Ibu Jason menyarankan untuk menerima pekerjaan itu agar bisa nabung untuk beli mobil. Malam harinya terlihat Chad yang lagi nelpon pacarnya. Dia ngomong kalau akan membahagiakan pacarnya dan membelikan apartemen untuknya. Tapi jangan ngomong doang ya. Tapi tiba-tiba terdengar pintu terbuka. Dia langsung melihatnya hingga ke kolam. Tapi malahan Chad dipukul dari belakang oleh seseorang yang misterius. Lalu Chad pun akhirnya ditenggelamkan sampai meninggal. Siapa ya kira-kira? Kok serem deh. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke sekolah. Di hari pertama, Jason sudah mendapatkan teman yang bernama Daniel. Dia sama-sama menyukai olahraga gulat. Awalnya Jason menolak saat diajak untuk mengikuti olahraga gulat. Namun saat dia tahu cewek yang bernama Clara sering datang ke olahraga gulat, akhirnya Jason pun mau.
Tanpa diduga saat bertanding gulat, Jason mengalahkan orang yang tidak bisa terkalahkan di sekolahan itu. Ya, tentu saja karena ada Clara di sana. Cie, dirimu semangatku. Hahaha. Disinilah awal Clara dan Jason berkenalan. Lalu Jason mengajak Clara untuk berpesta. Awalnya ia menolak, tapi saat Jason ngomong kalau dia mau mentraktirnya, Clara langsung mau. Ih, ini mah Mimin juga mau kalau gratisan. Karena Jason tidak memiliki uang, akhirnya dia menerima tawaran pekerjaan dari Tante Courtney menjadi tukang kebun. Lalu Jason datang ke rumah Tante Courtney untuk membicarakan tentang pekerjaannya sambil minum-minum. Namun di sini Tante Courtney dengan sengaja menumpahkan minuman ke bajunya dengan tujuan menggoda si Jason dan memintanya untuk membukakan bajunya. Akhirnya Jason yang tergoda melakukan enak-enak di situ. Setelah itu Jason dikasih uang sama Tante Courtney dan ngomong kalau ada seorang wanita yang menunggunya Sabtu besok. Awalnya Jason menolak pemberian dari Tante Courtney, tapi karena dia butuh, ya diambil aja. Saat Jason hendak pulang, dirinya mandi terlebih dahulu. Tapi malahan enak-enak lagi. Kemudian Jason pergi ke rumah tempat ia akan bekerja. Karena memang awalnya mereka ngomongin masalah kerjaan untuk menjadi tukang kebun. Namun Jason terlihat risih dan akhirnya kabur saat tante yang bernama Karen itu menggodanya. Kemudian Jason datang ke rumah Tante Courtney. Dari sini semua terbongkar kalau sebenarnya Jason bekerja untuk memuaskan para tante-tante yang tidak pernah terpuaskan oleh para suami mereka. Kemudian Jason disuruh untuk membuka buku yang berisi foto cowok-cowok yang telah dipekerjakan oleh Tante Courtney, termasuk temannya. Scene berpindah saat Jason berada di sekolahan dan melihat Daniel dengan muka yang babak belur. Tapi dia nggak mau ngomong kalau kenapa. Jason bercerita kalau dia udah ke tempat Tante Courtney dan ternyata Daniel pun bekerja di sana. Daniel ngomong kalau dia menyukai pekerjaan itu karena bisa tidur sama tante-tante dan dibayar pula. Di sekolahan juga terlihat ibu Jason yang lagi ngobrol sama Amber. Amber ini pacar Chad. Dia ngomong kalau kematian Chad bukanlah karena dia tenggelam, tetapi seperti ada yang membunuhnya. Amber juga ngomong kalau Chad bekerja untuk menemani tante-tante tidur. Dan terlihat kalau Chad tidak bisa menghindar dari pekerjaan itu, yang menjadikan mereka ingin berpindah keluar kota. Tapi malahan Chad meninggal terlebih dahulu. Kemudian terlihat kalau Jason dikasih sebuah mobil oleh Tante Courtney yang merupakan mobil bekas suami Tante Courtney. Akhirnya Jason menerima pekerjaan yang Tante Courtney berikan dengan alasan masalah keuangan yang sedang keluarganya alami. Kemudian Tante Courtney langsung memberikan alamat yang harus Jason datangi, yaitu rumah Tante Harris. Lalu Jason pergi ke alamat tersebut. Karena Jason sudah tahu kedatangannya untuk apa, jadi dia kini bisa lebih menikmatinya. Setiap hari Jason melakukan pekerjaan itu, yang menjadikan dia selalu pulang larut malam, dan menjadikan dirinya kini selalu mempunyai uang, sampai dia bisa membelikan sesuatu untuk ibunya, dan bisa untuk mengajak Clara kencan. Tapi Clara tidak mau, karena dia sudah tahu pekerjaan Jason. Malam harinya, Jason datang ke rumah Tante Karen untuk bekerja. Tapi saat lagi enak-enak, tiba-tiba suami dari Tante Karen datang. Jason langsung bergegas untuk sembunyi di lemari. Di situ Jason dapat kabur saat Tante Karen lagi enak-enak sama suaminya. Keesokan harinya, Jason pergi ke tempat Tante Courtney. Dia meminta bayaran dari pekerjaannya tadi malam. Tapi karena Jason tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak mendapatkan bayaran. Karena marah, Jason memutuskan untuk berhenti bekerja di sini.
Saat bertemu Daniel, Jason ngomong kalau dia udah nggak bekerja lagi pada Tante Courtney. Di sini Daniel menyeru Jason untuk berhati-hati karena keluar dari pekerjaan ini bukan hal yang tepat. Dan benar saja, saat Jason lagi mandi, tiba-tiba lampunya mati dan dia nggak bisa keluar dari situ karena pintunya terkunci. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bernama Benjamin. Dia mengancam akan keselamatan dirinya dan Justin jika tidak melanjutkan pekerjaannya. Karena terpaksa, akhirnya Jason kembali. Scene berpindah di rumah Tante Courtney yang lagi ada pesta. Di situ terlihat ada ibu Jason dan juga wali kota. Di sini dapat kita ketahui kalau yang datang ke pestanya merupakan pelanggan-pelanggan Tante Courtney. Tidak sengaja ibu Jason melihat saat Tante Courtney dan Tante Karen lagi berdebat soal Tante Karen yang menuntut uang 100 juta karena suaminya telah menemukan ikat pinggang Jason yang ketinggalan dan menjadikan suaminya menggugat cerai dia, yang membuat Tante Karen kehilangan semuanya saat dia digugat cerai. Wow, 100 juta? Banyak banget ya. Saat ibu Jason hendak ke kamar mandi, dia salah masuk dan melihat Daniel yang lagi sama tante-tante di kamar itu. Malam harinya, Benjamin datang ke rumah Tante Karen untuk memberikan uang yang ia inginkan. Di situ, Benjamin menggoda Tante Karen untuk melakukan enak-enak. Namun, itu semua hanya modus yang digunakan untuk menghabisi nyawa Tante Karen. Dan amplop itu hanya berisi sobekan kertas. Ih, si Benjamin gak sopan ya, bohongin orang tua. Hehehe. Saat hendak dibunuh, Tante Karen melawan dengan menembakkan pistol di tubuh Benjamin. Lalu Benjamin lari ke rumah Tante Courtney untuk meminta bantuan. Sayangnya, Tante Courtney tidak membantunya dan membiarkan dia meninggal. Tante Courtney tidak mau membantu Benjamin karena selama ini dia sudah membunuh para pekerja Tante Courtney. Duh, sadis juga ya si Benjamin. Di sisi lain terlihat Jason yang lagi dimarahin ibunya karena selalu pulang malam. Karena ibunya tadi melihat Daniel yang lagi nggak benar, jadi ibunya melarang Jason untuk tidak dekat-dekat lagi dengan Daniel. Karena merasa tidak nyaman, Jason berencana untuk melaporkan Tante Courtney ke polisi. Tapi kita tahu, siapa saja yang akan keluar dari pekerjaan ini, pasti dia dibunuh oleh Benjamin. Jason hendak melapor polisi dengan bukti foto-foto yang ada di buku Tante Courtney. Karena di situ dapat diketahui kalau dalang dari kematian Chad adalah Tante Courtney. Tadinya Daniel yang akan mengambil buku itu karena dia ada pekerjaan di kamar Tante Courtney, tapi digantikan oleh Jason. Jason juga lagi mencari tahu tentang kematian Chad dan dia ingin tahu sebenarnya kenapa si Tante Courtney ini. Saat malamnya datang tamu itu, ternyata adalah wali kota. Ketika Tante Courtney dan wali kota lagi ngobrol, Jason mencari buku itu dan ketemu di bawah kasur. Tapi malah ketahuan oleh wali kota. Dan terjadi sedikit perkelahian di situ. Saat Jason hendak keluar, ternyata Tante Courtney sudah menunggunya. Lalu wali kota pergi dengan keadaan marah. Di sisi lain ternyata Justin dan ibunya lagi mengamati rumah Courtney. Ibu Jason berpikiran kalau di rumah Courtney aneh dan mengira Jason ada di situ. Sementara Jason diborgol oleh Courtney di garasi. Ibu Jason datang ke rumah Courtney secara diam-diam. Dia menemukan Jason yang lagi diborgol. Saat hendak menyelamatkan Jason, tiba-tiba Courtney datang dan jadi perkelahian di situ. Seru nih kalau tante-tante pada gulat. Hahaha. Di situ Ibu Jason berhasil menusuk Courtney dan langsung melepaskan Jason. Tapi Courtney masih berusaha untuk menembak Ibu Jason. Yang sayangnya dia terlebih dahulu tertembak oleh Justin. Di akhir cerita, keluarga Jason memutuskan untuk kembali ke rumah lama mereka. Ya, memang yang awal dan yang pertama itu merupakan yang paling indah ya guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.